Bab 241. Chen Yuan, dari siapa kau belajar ilmu kedokteran? Tanya Chu Yumo penasaran. Ia mengedipkan matanya yang besar. Seperti sedang melihat bayi yang penasaran. Yuan Chen luar biasa. Katanya dia masih sangat muda, bagaimana mungkin dia bisa begitu hebat? Piano terbaik di dunia, tarian tingkat aula, bahkan kemampuan medisnya melampaui para ahli. Apakah kau mulai belajar sejak dalam kandungan? Kenapa kau banyak bertanya? Mungkin kau juga ingin diperiksa dokter olehku, dan aku akan memeriksa denyut nadimu. Chen Yuan tidak menjawab pertanyaan itu. Ia berinisiatif mengulurkan tangan dan meletakkan dua jarinya di pergelangan tangan Chu Yumo yang mungil. Chu Yumo pun tidak melawan. Pasti ada yang salah dengan tubuhmu. Chen Yuan mengerutkan kening. Bagaimana situasinya? Chu Yumo sedikit bingung. Mungkinkah ia juga menderita semacam penyakit, tetapi ia tidak mengetahuinya. Apakah kau mengalami menstruasi tidak teratur? Apa kau bicara omong kosong? Chu Yumo tersipu. Lagi pula, masalah semacam ini adalah masalah yang relatif pribadi. Akan terlalu memalukan jika kau mengatakannya di depan umum. Ada sopir di depan. Apakah kau sering begadang dan makan tidak teratur? Chen Yuan terus bertanya. Bagaimana kau tahu? Sebagai polisi kriminal, wajar bagi Chu Yumo untuk terkadang begadang sepanjang malam demi menjalankan tugasnya. Sering begadang dan makan tidak teratur akan menyebabkan gangguan endokrin. Setiap kali menstruasi datang, dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Untungnya, tekadnya cukup kuat, dan dia selalu menahannya. Kau seharusnya masih memiliki gejala dysmenorrhea. Nanti aku akan meresepkan beberapa obat untukmu. Jika kau meminumnya tepat waktu, gejalanya akan mereda. Terima kasih kalau begitu. Chu Yumo menghela napas lega. Dia menatap mata Chen Yuan, semakin menghargainya. Tapi Chen Yuan dengan cepat menarik tangannya kembali. Dia tidak berniat mendekati Chu Yumo. Poin berakhir. Chu Yumo. Kesukaan plus 5. Kesukaan saat ini, 65 poin. Melihat popularitas Chu Yumo meningkat lagi, Chen Yuan pun diam-diam memilih untuk menerimanya. Meskipun latar belakang identitas wanita ini sangat rumit, ayahnya tetaplah pemimpin tertinggi di Seoul, yang membuat Chen Yuan awalnya tidak ingin menjalin hubungan yang terlalu dekat dengannya. Namun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak. Sekarang popularitasnya telah meningkat menjadi 65 poin. Selanjutnya, mungkin yang harus dipertimbangkan Chen Yuan adalah bagaimana dia dapat membelanjakan uang untuk Chu Yumo tanpa mempertimbangkan suap. Ayahnya adalah seorang sekretaris dan dia seorang polisi. Akibatnya, Chen Yuan sedikit takut untuk memberinya hadiah. Terutama hadiah yang berharga. Namun, dalam hal ini, Chen Yuan merasa seharusnya ada celah. Ngomong-ngomong, ada apa kau mencariku kali ini? Setengah jam setelah mobil polisi meninggalkan Huda, Chen Yuan tersadar dan bertanya. Bukankah kau menangkap penjahat buronan kelas S internasional terakhir kali, Hu Tibing? Kau juga menindak geng yang diduga terlibat dalam beberapa kasus penculikan dan pemerasan. Para pemimpin kota memutuskan untuk menghormatimu dan memberimu gelar pahlawan kota. Pahlawan kota? Apa-apaan ini? Aku hanya ingin berpura-pura tidak mencolok, oke. Bagaimana aku bisa tetap tidak mencolok kalau kau melakukan ini? Dahi Chen Yuan memerah. Bolehkah aku menolak? Kenapa kau menolak? Suatu kehormatan besar. Mungkinkah kau tidak ingin menjadi pahlawan yang dikagumi semua orang? Tanya Chu Yumo dengan ekspresi bingung. Maaf, aku benar-benar tidak ingin menjadi pahlawan. Siapapun yang ingin menjadi pahlawan, aku salah. Namun, kaulah yang menangkap Hu Tibing. Ini adalah jasamu, dan ada jurnalis dan media yang baru saja melaporkan perbuatanmu, dan berencana untuk bergabung denganmu untuk mempublikasikan kisah penyelamatan pasien penyakit jantung. Dan kau sendiri adalah selebriti internet. Tembakau, Running Man, Pangeran Piano, Bapak Baptis Bola Basket, Pahlawan Kota. Ditambah lagi nama Dokter Jenius. Ya Tuhan. Aku bahkan tidak tahu apakah kau tidak menghitungnya, tapi kau sudah punya begitu banyak gelar. Setelah Chu Yumo selesai berbicara, dia terkejut. Ternyata satu orang benar-benar bisa memiliki begitu banyak bakat. Kau pikir aku ingin menjadi selebriti internet, tapi aku juga terpaksa tidak melakukan apa-apa, oke. Aku tidak tahu siapa yang sering diam-diam mengambil fotoku. Singkatnya, aku tidak akan menjadi pahlawan di kota ini. Bahkan jika aku menjadi pahlawan, kau harus memberiku kode. Kau benar-benar tidak ingin menjadi pahlawan kota. Ide Chen Yuan untuk tidak mempedulikan ketenaran dan kekayaan membuat Chu Yumo semakin menghargainya. Tak lama kemudian, Chen Yuan mengikuti mobil polisi dan tiba di Brigade Polisi Kriminal Kota. Saat itu,
Seorang pemuda gagah duduk di dalam jeep militer, memegang buket bunga di tangannya, dengan kepala yang dipangkas pendek, telah lama menunggu di gerbang Brigade Polisi Kriminal. Nama orang ini adalah Xiao Yijun. Dia adalah Kepala Staf Wilayah Militer Provinsi dan putra Xiao Yipeng, Komandan Wilayah Militer. Di usia muda, baru 28 tahun, ia telah menjadi Wakil Kepala Resimen Pertama Pasukan Khusus Perbatasan, Korps TUS. Pangkat Letnan Kolonel. Dia pernah berpartisipasi dalam operasi pemenggalan kepala anti-narkoba di perbatasan. 2 tahun lalu, ia bergegas ke medan perang Afrika dan menyelesaikan misi rahasia khusus. Setahun lalu di medan perang Irak, operasi penyelamatan yang sangat penting telah diselesaikan. Meskipun ia lahir dari keluarga terkemuka, tetapi sama sekali bukan orang bodoh. Awal tahun lalu, dalam kompetisi pertarungan wilayah militer nasional, Xiao Yijun memenangkan gelar Raja Pertarungan No di Tiongkok Tengah dengan kekuatan absolutnya. Dia benar-benar Raja Pasukan Khusus. Tapi hari ini, dia tidak datang untuk menyelesaikan misi militer apapun. Dia datang untuk mengejar Chu Yumo. Di usia 28 tahun, Xiao Yijun tidak terlalu muda. Komandan Xiao memang putra yang ideal. Tapi anak muda ini masih gelisah, berpartisipasi dalam misi berbahaya di mana-mana. Jadi keluarganya mengatur kencan buta untuknya. Dan orang yang diajak kencan buta itu adalah putri sekretaris Chu Yumo. Di Seoul, sangat sedikit orang yang bisa menandingi keluarga Chu, dan keluarga Xiao adalah salah satunya. Tentu saja, keluarga Xiao ini bukanlah keluarga Xiao yang itu. Sebagai putra komandan wilayah militer, Xiao Yijun sendiri adalah Raja Pasukan Khusus, dan dipromosikan ke pangkat Letnan Kolonel di usia muda. Tentu saja, masa depannya tak terbatas. Dia juga tidak menyukai wanita biasa. Dia tidak terlalu memperhatikan kencan buta bulan lalu. Namun setelah melihat Chu Yumo sendiri, tekadnya yang sekuat baja langsung runtuh. Chu Yumo tidak hanya memiliki penampilan yang cantik, temperamen yang murah hati, dan latar belakang yang luar biasa, tetapi yang lebih penting, dia tidak memiliki sikap sok seperti wanita-wanita muda lainnya. Ini adalah wanita yang sama berbakatnya, ambisius, pendendam, dan memiliki hati yang kuat. Hanya wanita seperti inilah yang layak menjadi menantu keluarga Xiao, dan juga layak menjadi istri Xiao Yijun. Untuk kencan buta ini, Xiao Yijun mengungkapkan kepuasannya. Tetapi sikap Chu Yumo sangat samar. Kedua keluarga sebenarnya memiliki gagasan tentang pernikahan. Namun, ayah Chu lebih berpikiran terbuka dan tidak memaksa campur tangan dalam pernikahan anak-anaknya. Satu hal yang pasti adalah dia bersedia menikah, tetapi kuncinya adalah lebih memperhatikan sikap Chu Yumo sendiri. Selain itu, putri saya masih relatif muda, jadi tidak perlu terburu-buru selama 1 atau 2 tahun. Lebih baik bagi mereka berdua untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Poin kuncinya adalah Xiao Yijun perlu bekerja lebih keras. Bab 242. Beberapa hari yang lalu, Xiao Yijun baru saja mengambil cuti panjang selama 2 bulan, dan dia memutuskan untuk berusaha sebaik mungkin untuk bertemu dengan Chu Yumo. Ini terkait dengan peristiwa penting dalam hidupnya. Tidak mudah untuk bertemu seseorang yang memuaskan, latar belakang keluarga, latar belakang, penampilan, bakat, semuanya tidak buruk. Dia telah berada di militer selama bertahun-tahun. Dia belum pernah mengambil cuti selama ini sebelumnya. Kali ini, dia rela melakukan segalanya. Kepala Xiao, Anda tidak berada di sini selama waktu ini. Saya akan melaporkan situasinya kepada Anda. Nona Chu baik-baik saja akhir-akhir ini. Meskipun ada beberapa pelamar di sekitarnya, seperti lalat, Nona Chu telah dengan jelas menyatakan penolakannya. Dia selalu waspada terhadap pria yang berinisiatif mendekatinya. Seorang polisi kecil mulai menyanjung Xiao Yijun di depannya. Dia adalah mata-mata Xiao Yijun yang diatur oleh Chu Yumo. Fokus pada masalah hubungannya. Bagaimana jika seseorang memanfaatkan saya ketika saya pergi ke perbatasan untuk menjalankan misi? Untungnya, tidak ada masalah besar. Putri keluarga Chu masih cukup bersih. Xiao Wei, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Xiao Yijun menepuk bahu polisi kecil itu. Ia menyetujui pekerjaan penyamarannya. Tidak apa-apa, Kapten Xiao, suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Kau bilang. Setelah Nona Chu berpartisipasi dalam lelang amal minggu lalu, dia tampaknya jatuh cinta pada seorang pemuda. Nama orang ini adalah Chen Yuan. Dia adalah mahasiswa tahun ketiga di Fakultas Sastra Universitas Huda, tetapi mahasiswa ini sama sekali bukan orang biasa. Polisi menangkap penjahat buronan internasional Hu Tibing. Itu adalah hasil kerja Chen Yuan. Sebagai mahasiswa, dia secara paksa mengalahkan 8 gangster, dan bahkan Hu Tibing jatuh ke tangannya.
Selain itu, latar belakang orang ini tampaknya tidak biasa, dia cukup kaya, dan saya mendengar bahwa dia menghabiskan banyak uang di lelang. Dan saya baru saja menanyakan gosip di internet bahwa pemuda ini sebenarnya adalah bos Shen Haoyan. Juga, hari itu saya menyaksikan Nona Chu tampaknya memberikan obat kepada Chen Yuan dengan tangannya sendiri. Polisi kecil itu melaporkan semuanya dengan hati-hati dan teliti. Meskipun Xiao Wei hanyalah seorang polisi kecil, dia juga terlahir sebagai pengintai sejak dulu. Tentu saja, semuanya diamati dengan sangat cermat. Kalau tidak, Xiao Yijun tidak akan memanfaatkannya. Bos Smoke. Bos Smoke yang mana? Xiao Yijun mengerutkan kening. Dengan gaya hidupnya sebagai raja prajurit khusus, dia tentu saja tidak berminat untuk memperhatikan gosip internet ini. Tapi Xiao Wei menjelaskan sedikit. Dia akan mengerti. Chu Yumo tertarik pada seorang siswa. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan siswa ini mampu mengalahkan 8 preman sendirian. Di antara mereka, Hu Tibing, penjahat buronan internasional yang terkenal, dia tahu. Kemampuan Chen Yuan dalam menghadapi Hu Tibing menunjukkan bahwa kemampuan bertarungnya jelas tidak mudah. Tapi Xiao Yijun juga tidak menganggapnya serius. Dia merasa bahwa jika dia ada di sana saat itu, dia juga bisa mengalahkan 8 gangster dengan kekuatannya sendiri. Tepat ketika Xiao Yijun dan Xiao Wei mulai berdiskusi, sederetan mobil polisi akhirnya kembali. Sambil memegang buket mawar di tangannya, dia segera menyapanya. Saat ini, Chu Yumo keluar dari mobil. Senyum lebar muncul di sudut mulut Xiao Yijun. Chu Yumo masih begitu cantik, mengenakan seragam polisi, itu tidak terlihat bagus. Kemudian, setelah Chu Yumo keluar dari mobil, pria yang sama di kursi belakang juga keluar. Tidak masalah jika kita hanya duduk di baris belakang bersama. Terlebih lagi, dia benar-benar melihat kedua orang ini berpegangan tangan. Tidak bisa diterima. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sebenarnya, semuanya juga sangat kebetulan. Tepat ketika mobil melaju ke markas polisi kriminal, Chu Yumo mengatakan bahwa dia ingin memeriksa luka di tangan Chen Yuan. Tanpa memeriksanya, dia terkejut. Luka di tangan Chen Yuan ternyata sudah mengering dan mengelupas hanya dalam beberapa hari, hanya menyisakan bekas luka yang belum sepenuhnya sembuh. Kecepatan pemulihan luka seperti ini sungguh menakjubkan. Saya pikir setidaknya butuh setengah bulan agar luka seperti ini mengering. Siapa sangka akan sembuh dalam beberapa hari. Chu Yumo bahkan bertanya-tanya apakah tubuh Chen Yuan sedikit berbeda dari orang biasa. Chen Yuan hanya bisa menjelaskan. Dia merendamnya dalam anggur obat khusus, sehingga akan sembuh lebih cepat. Lalu wanita itu meraih tangan Chen Yuan dan memeriksanya. Setelah turun dari mobil, mereka masih memeriksanya. Kebetulan sekali Xiao Yijun melihatnya. Xiao Yijun marah. Dia benar-benar marah. Chu Yumo sudah dikenalinya sebagai menantu keluarga Xiao, istrinya Xiao Yijun. Meskipun belum bertunangan, namun dari awal hingga akhir, ia merasa pernikahan antara kedua keluarga hanyalah hal yang wajar. Sekarang, Chu Yumo malah menggoda pria lain di depannya. Di mana kau menaruh muka keluarga Xiaoku? Apakah kau vegetarian untuk generasi raja prajuritku? Xiao Yijun hanya merasakan topi hijau mengkilap di dahinya. Tapi ia menahan amarahnya. Tidak terjadi apa-apa. Yumo, kita sudah tidak bertemu lebih dari sebulan. Buket bunga ini untukmu. Aku bajingan besar dan aku tidak mengerti romantisme. Kuharap kau menyukainya. Chen Yuan mengangkat kelopak matanya. Siapa ini? Kenapa kau tiba-tiba muncul seperti orang bodoh? Apakah kau memperlakukanku seperti orang tua? Chen Yuan menatap. Terkunci pada Xiao Yijun. Pria itu tingginya sekitar 1,8 meter dan mengenakan pakaian olahraga biasa. Otot-otot di seluruh tubuhnya sangat kencang, dan dia terlihat kecil. Tidak seheboh binaragawan. Tapi otot-otot di lengannya tak tertandingi, seperti besi cor. Dari garis luarnya, Chen Yuan bisa tahu bahwa bentuk tubuh orang ini pasti sangat kuat, dan daya ledaknya sangat menakjubkan. Tidak hanya itu, tetapi ada juga jejak niat membunuh di antara alisnya. Ini pasti bukan karakter biasa. Orang ini mungkin benar-benar telah membunuh seseorang. Selain itu, orang ini memiliki postur bertarung yang sangat tinggi dan tegak, dan sangat mungkin dia pernah menjadi tentara. Mungkin tentara pasukan khusus. Chen Yuan melirik Xiao Yijun, dan pada dasarnya sudah cukup dekat dengan identitas dan pekerjaannya. Pada saat yang sama, ketika Chen Yuan menatap Xiao Yijun juga menatapnya. Dia tidak menemukan aura ganas di tubuh Chen Yuan. Penampilannya terlihat agak kurus. Entah bagaimana dia bisa mengalahkan 8 preman itu. Maaf, kakak Yijun, aku tidak bisa menerima mawar ini. Chu Yumo menolak. Ini hanya buket bunga, terima saja. Lihat betapa malunya aku jika kau tidak menerimanya.
Kakak Yijun, jangan lakukan ini. Bukankah sudah kukatakan padamu sejak tadi? Chu Yumo bertanya-tanya. Jika itu pelamar lain, dia akan menolak dan menolak. Namun putra Komandan Xiao ingin menunjukkan muka. Tidak boleh terlalu memalukan. Meskipun dia tidak sepenuhnya jatuh cinta pada Chen Yuan, dia tetap tidak ingin Chen Yuan melihat apa yang dia lakukan dengan pria lain. Apakah karena dia kau tidak menerima bungaku? Xiao Yijun mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kepala Chen Yuan. Tindakan ini sangat tidak sopan. Suasana langsung menjadi sangat suram. Bab 243. Namamu Chen Yuan, kan? Aku pernah mendengar tentangmu. Kau pemuda yang sangat kuat. Kudengar Hu Tibing jatuh ke tanganmu. Xiao Yijun mengerutkan kening. Ada tatapan meremehkan di matanya. Ya. Chen Yuan mengangguk, tidak rendah hati maupun sombong. Petugas Chu, ini. Dia adalah Xiao Yijun, pasukan khusus, Raja Prajurit Taring, juara pertarungan provinsi tahun lalu, memenangkan 3 gelar Raja Pertarungan berturut-turut, pernah menciptakan rekor legendaris mengalahkan 30 prajurit biasa, adalah Raja Prajurit sejati, dan dia juga mahir dalam senjata api, pengintaian, anti-pengintaian, peretasan, dan teknologi lainnya, dan dia juga bisa mengemudikan tank, pesawat, dan kapal pesiar. Ketika Chu Yumo mengatakan ini, dia menatap mata Xiao Yijun dengan sedikit kekaguman. Tapi kekaguman itu hanya sebatas kekaguman. Dia benar-benar tidak menyukai Xiao Yijun. Ini tidak ada hubungannya dengan Chen Yuan. Sekalipun Chen Yuan tidak muncul, setelah kencan buta berakhir bulan lalu, dia jelas-jelas menolak Xiao Yijun. Mungkin Xiao Yijun memang luar biasa. Ada perbedaan mendasar antara dia dan beberapa idiot generasi kedua yang tidak tahu apa-apa. Tetapi justru karena dia adalah Raja Prajurit Fang, dia selalu menjalankan misi selama lebih dari 9 bulan sepanjang tahun. Seperti yang bisa Anda bayangkan. Jika dia benar-benar menikahi Xiao Yijun, kehidupannya setelah menikah pasti akan lebih banyak perpisahan dan kurang kebersamaan. Cinta yang paling didambakan Chu Yumo adalah persahabatan jangka panjang. Xiao Yijun tidak bisa melakukan ini. Satu hal lagi. Meskipun Xiao Yijun hebat, dia tidak tampan, paling banter dia biasa-biasa saja. Chu Yumo mungkin terlalu mementingkan penampilan. Sebaliknya, Chen Yuan jauh lebih tampan daripada Xiao Yijun. Tidak mungkin, penampilan memiliki keunggulan mutlak. Kulit Xiao Yijun sangat gelap. Dengan kulit gelap dan penampilan yang tidak begitu mencolok, dia adalah sosok yang sangat tidak mencolok yang dilemparkan ke tengah kerumunan. Meskipun dia memiliki senyum yang cerah, dia benar-benar bukan tipe yang disukai Chu Yumo. Sebaliknya, Chen Yuan tampak sedikit kurang ajar. Ternyata yang mulia adalah Raja Prajurit legendaris, saya telah mengagumi Anda sejak lama. Chen Yuan menjabat tangan dengan sangat sopan. Setelah mengetahui bahwa pria ini adalah Raja Prajurit, Chen Yuan mulai mengagumi dan merasa penasaran. Lagi pula, saya telah membaca banyak novel Bing Wang dalam 2 tahun terakhir. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya secara langsung. Rasanya agak ajaib. Tapi Raja Prajurit di dunia nyata seharusnya tidak seobsesif seperti di novel, kan? Xiao Yijun terkejut dengan kesopanan Chen Yuan yang tiba-tiba. Tapi dia tidak merasa Chen Yuan benar-benar bersikap sopan, mungkin anak ini hanya mencoba menunjukkan sikap di depan Chu Yumo. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Xiao Yijun. Murid Chen Yuan, kau bersikap sopan. Kudengar kau bukan hanya seorang murid, tapi juga seorang ahli internet. Selain itu, kudengar Chen Yuan juga mahir bertarung. Kenapa tidak kita belajar bersama? Xiao Yijun memegang tangan kanan Chen Yuan dan mengerahkan kekuatan yang besar. Sesaat, kelima jarinya seperti cakar besi, seolah-olah bisa menghancurkan botol bir menjadi berkeping-keping. Kekuatan ini setidaknya 3 kali lebih kuat dari orang biasa. Jika kekuatan orang biasa adalah 100 kati, kekuatan Xiao Yijun setidaknya 300 kati. Tapi sayangnya, atribut kekuatan Chen Yuan mencapai 45 poin. Dengan kata lain, kekuatannya 4,5 kali lipat dari orang biasa. Jadi dia 1,5 kali lebih tinggi dari Xiao Yijun. Apakah kau membandingkan jari-jarimu denganku? Bukankah ini memalukan? Saat Xiao Yijun mengerahkan kekuatannya, tidak ada ekspresi kesakitan di wajah Chen Yuan. Dia hanya meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan tersenyum tipis. Pada saat yang sama, Chen Yuan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Semua 45 poin atribut kekuatannya meledak. Detik berikutnya, wajah Xiao Yijun memerah seperti hati babi. Dia tidak menyangka bahwa bocah kurus kecil ini akan sekuat itu. Saat Chen Yuan mengerahkan kekuatannya, dia benar-benar merasa tangan kanannya hampir patah oleh pihak lain. Sungguh mengerikan. Bukankah bocah kecil ini terlihat seperti seseorang dengan kekuatan yang luar biasa? Apakah Raja Xiaobing benar-benar ingin bersaing denganku? Tepat sekali.
Sebenarnya, aku juga punya banyak pertanyaan tentang bertarung. Aku ingin meminta nasihat yang mulia, dan kuharap Raja Xiaobing akan memberikan beberapa nasihat. Sikap Chen Yuan masih sangat sopan. Dan dia juga dengan tulus ingin bertanya tentang keterampilan bertarung. Meskipun dia melakukan serangan balik terhadap Qin Bingsui setelah itu, telah memperoleh keterampilan penguasaan bertarung. Namun bagaimana mungkin kemampuan bertarung Qin Bingsui bisa dibandingkan dengan Xiao Yijun? Dia adalah raja sejati pasukan khusus. Qin Bingsui hanyalah seorang amatir setengah-setengah. Paling-paling, dia bisa menghadapi dua preman. Ini sama sekali bukan tandingan. Chen Yuan merasa kesempatan ini sangat bagus. Jika bisa bertarung dengan raja prajurit sejati, pasti ada keuntungannya, kan? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang hampir membeku di tempat. Mereka menatap Chen Yuan dengan tidak percaya. Beraninya kau setuju untuk bertarung dengan Raja Xiaobing? Apakah kau takut karena belum pernah kalah? Siapa Xiao Yijun? Raja pertarungan legendaris di provinsi ini. Dia bisa disebut pria ganas yang bisa memukul 30 orang. Dia bisa membuat orang pingsan dengan satu pukulan, dan membuatmu lumpuh dalam sekejap. Dia tidak hanya sangat kuat, tetapi keterampilan bertarungnya hampir mencapai tingkat yang luar biasa. Pernah ada juara sanda di Amerika Serikat yang berpura-pura agresif di depan Xiao Yijun. Dia hanya melakukan satu gerakan, dan lawannya langsung terbunuh. Karena dia berlatih bertarung sebagai nirwana militer, bukan sanda yang mewah. Meskipun Chen Yuan juga sangat hebat, kudengar dia juga mahir berkelahi. Tapi bagaimanapun, tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Konon 8 preman itu dipukuli hingga lumpuh oleh Chen Yuan. Tapi siapa yang benar-benar melihat kejadian malam itu dengan mata kepala sendiri? Tidak. Hanya ada satu Qin Bingsui. Lebih baik menghadapi matahari daripada memilih hari ini saja, aku juga ingin belajar satu atau dua hal dari Chen Yuan. Kata Xiao Yijun dengan suara dingin. Apa yang dikatakan Chen Yuan barusan? Baginya, itu jelas provokasi. Apa itu meminta nasihat? Bukankah itu yang dimaksud dengan deklarasi perang? Dalam hal berkelahi, dia tidak pernah memberi nasihat kepada siapapun. Tepat sekali. Masalah antar manusia harus diselesaikan dengan kekerasan. Ini adalah cara yang paling adil dan benar. Adil. Brigade Polisi Kriminal memiliki tempat latihan independennya sendiri. Tentu saja, ada tempat yang cocok untuk kompetisi seni bela diri. Ketika semua polisi bersenjata dinas rahasia di kantor polisi tahu bahwa Xiao Yijun akan berkelahi dengan Chen Yuanlai. Semua orang sangat gembira sampai-sampai mereka tidak bisa mengendalikan diri. Bahkan reporter TV pun tidak menganggapnya sebagai hal yang besar. Pokoknya, hari ini aku datang untuk mewawancarai pahlawan kota, dan aku juga ingin mendengar ceritanya sendiri tentang bagaimana dia melawan 8 preman sendirian malam itu. Tapi mengatakan hal-hal seperti ini selalu terasa hampa. Lebih baik ada beberapa informasi yang lebih konkret. Ada kompetisi antara pahlawan kota dan raja pertarungan di provinsi. Bahkan jika Chen Yuan dihancurkan, itu seharusnya cukup untuk membuktikan kekuatannya sedikit. Pertempuran besar akan segera dimulai. Chen Yuan, kenapa kau tidak melupakannya saja? Kau tidak bisa mengalahkan kakak Yijun, dia jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Chu Yumo membujuk dengan sedikit khawatir. Bab 244. Tidak apa-apa, menang atau kalah tidak penting, ini hanya kompetisi, belajar dari satu sama lain. Pikiran Chen Yuan sangat stabil. Dia tidak berpikir bahwa setelah kebugaran fisiknya diperkuat, dia sudah tak terkalahkan. Lagi pula, ada gunung di balik gunung, dan ada orang di balik orang lain. Kebugaran fisiknya hanya sekitar 4 kali lipat dari orang normal, kurang dari 5 kali lipat. Tidak terlalu berlebihan. Dalam kehidupan nyata, pasti ada beberapa orang yang sangat berbakat, atau mereka dapat melampauinya melalui latihan terus-menerus lusa. Namun, orang seperti itu mungkin sangat langka. Tapi, aku khawatir kau akan terluka. Chu Yumo tiba-tiba berkata pelan. Puff. Ketika Xiao Yijun mendengar ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Chu Yumo, kau sudah keterlaluan. Sementara aku menggoda dan mengumpat, sekarang aku masih membicarakan cinta. Apakah kau menganggapku penting? Melihat keadaan Xiao Yijun yang hampir mengamuk, kelopak mata Chen Yuan berkedut. Dia melirik Chu Yumo tanpa berkata-kata. Di mana kau bicara soal cinta? Dia jelas-jelas sengaja menyebarkan kebencian. Gadis ini memberitahu Chen Yuan bahwa kau tidak bisa mengalahkan Xiao Yijun. Setelah beberapa saat, dia berkata di depan Xiao Yijun bahwa dia khawatir Chen Yuan akan terluka. Ini jelas menunjukkan ritme provokasi perang yang disengaja. Dia hanya seperti orang yang sedang mabuk. Sepertinya kau bukan lampu hemat energi.
Tak lama kemudian, Chen Yuan, Xiao Yijun, Chu Yumo, dan sekelompok petugas polisi, termasuk reporter TV, berkumpul di lapangan latihan Brigade Polisi Bersenjata. Di aula latihan ini, ada ring tinju. Ring itu sekarang hampir tidak bisa digunakan. Pertarungan tidak terlalu penting dimanapun dimainkan. Bisa dimainkan di mana saja. Namun, jika ada tempat profesional, itu dapat mengurangi kemungkinan cedera. Sial, siapa bocah kecil ini? Beraninya dia menantang Xiao Bingwang 1 lawan 1. Kurasa dia tidak tahu kenapa Huaer begitu merah. Saya ingat beberapa waktu lalu, Xiao Bingwang juga pernah datang ke kantor polisi kami dan menunjukkan keahliannya di kamp pelatihan. Dia sendirian mengincar 10 polisi bersenjata, dan hanya butuh 2 menit. Ke-10 polisi bersenjata itu semuanya tumbang di tangannya. Kemungkinan besar mereka semua akan berakhir di rumah sakit. Petik 2. Sebelumnya, aku tidak percaya seseorang bisa mengenai 10 orang sekaligus. Dan ada 10 tentara polisi bersenjata yang terlatih dengan baik. Tapi setelah Xiao Bingwang menunjukkan kemampuannya saat itu, aku baru menyadari bahwa memang ada orang yang sehebat itu. Satu pukulan mengenai 10, sama sekali bukan membual. Petik 2. Seorang polisi wanita sipil berkata dengan wajah hampir kagum. Apakah orang itu Chen Yuan? Kudengar dia yang menangani sekelompok preman. Tapi kurasa dia tidak terlihat seperti orang yang bisa melawan preman dengan berani. Chen Yuan tidak tahu kenapa kulitnya semakin tipis dan sensitif. Seorang pria tua besar. Kenapa kulitnya begitu sensitif? Bukan wanita. Sangat menyebalkan. Kenapa orang selalu bilang dia seperti anak kecil akhir-akhir ini? Apakah salahku karena tampan? Jangan khawatir, Raja Xiaobing ingin berurusan dengan Chen Yuan, paling lama hanya butuh 1 menit, mungkin bahkan setengah menit untuk membuat Chen Yuan jatuh ke tanah. Ini sama sekali bukan perbandingan yang besar. Xiao Bingwang memiliki tinggi 185 cm dan berat 85 kg. Chen Yuan memiliki tinggi 182 cm dan berat hanya 73 kg. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus daripada Xiao Bingwang, bahkan jika dia tidak membicarakan keunggulan tinggi dan bentuk tubuhnya. Pengalaman bertarung, keterampilan, dan kemampuan bertarung Xiao Bingwang jauh melampaui apa yang dapat ditandingi Chen Yuan. Tidak ada ketegangan dalam kompetisi ini. Sekelompok polisi bersenjata sedang membicarakannya. Mereka telah memberikan analisis yang paling profesional. Dari aspek manapun, Chen Yuan tidak punya peluang untuk menang. Tidak cukup tinggi. Tidak sebanding berat badannya. Ototnya tidak bisa dibandingkan. Kulit kasar dan daging tebalnya tidak bisa dibandingkan. Pengalaman dan keterampilannya tidak sebanding. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau begitu kau masih memukul palu. Cepat akui kekalahan. Tidak ada rasa malu kalah. Kau akan dipukuli habis-habisan sampai gigimu copot. Jika kau sampai melukai wajah anak kecil itu akan memalukan. Saat ini, Chen Yuan dan Xiao Yijun sudah berdiri di kedua ujung ring. Tidak ada wasit untuk pertandingan ini. Wasit pun tidak dibutuhkan. Penonton adalah hakim terbaik. Saudara Chen Yuan, mungkin aku tidak serius dengan apa yang kulakukan. Nanti kita diskusikan, jika kau terluka, jangan anggap serius, tapi jangan khawatir, meskipun kau terluka, semua biaya pengobatanmu akan ditanggung. Bahkan jika kau dipukuli dan cacat, aku jamin kau akan dirawat di rumah sakit terbaik seumur hidupmu. Kata Xiao Yijun sambil tersenyum. Kata-katanya itu berarti serangannya mungkin tidak ringan. Apa yang baru saja dilakukan Chu Yumo membuatnya marah. Jangan pukul Chen Yuan kali ini sampai dia tidak tahu lagi siapa ibunya. Dia tidak percaya Xiao. Kapten Xiao, kurasa, mari kita hentikan secepat mungkin. Ekspresi wajah Chen Yuan sangat tenang. Namun, kata-kata ini terdengar agak merendahkan. Tapi apakah Chen Yuan benar-benar pengecut? Sama sekali tidak. Alasan mengapa dia tidak berbicara kasar adalah karena dia merasa itu tidak perlu. Kekuatan adalah satu-satunya kriteria untuk kesombongan. Dan ada poinnya. Chen Yuan tidak memiliki kriteria khusus untuk menilai kekuatan Raja Bing. Dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Bagaimanapun, kuat itu sangat kuat. Dia tidak tahu level spesifiknya. Karena Anda tidak tahu, mari kita bicarakan dulu. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada prajurit yang kuat, Chen Yuan memutuskan untuk menunjukkan kekuatan terkuatnya. Sistem, berapa poin peningkatan yang saya miliki sekarang? Poin penguatan yang tersisa saat ini, 14. Baik. Perkuat semua poin penguatan ke atribut kekuatan. Ding. Mohon konfirmasi dengan host, apakah akan memperkuat 14 poin dan memperkuat semua atribut kekuatan? Konfirmasi. Ding. Penguatan selesai. Nama, Chen Yuan. Usia,
21 tahun. Tinggi, 182 cm. Berat, 75 kg. Kekuatan, 59. Konstitusi, 45. Semangat, 30. Kelincahan, 55. Nilai rata-rata orang dewasa normal 10. Status: sangat kuat. Poin penguatan yang tersisa, 0 poin. Keterampilan: kedokteran, dokter ajaib level 100, bola basket LV60, piano LV20, tari LV10, bertarung LV5, bahasa Inggris LV5, bahasa Rusia LV5, bahasa Prancis LV5, bahasa Korea LV. Detik berikutnya, Chen Yuan sekali lagi merasakan arus hangat menyapu tubuhnya. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa daya ledak otot-ototnya tampaknya semakin kuat. Di permukaan, ia tampak cantik dan lembut, terlihat rentan. Namun sebenarnya, di balik kulitnya yang cantik, terdapat otot-otot yang kokoh seperti baja. Bukan hanya otot, tetapi bahkan tulang-tulang seluruh tubuhnya menjadi lebih keras dan padat. Akibatnya, berat badan Chen Yuan tanpa disadari bertambah beberapa kilogram. Ayo, Kapten Xiao, aku siap, mari kita lihat kekuatan raja pertarungan di provinsi ini, kata Chen Yuan dengan serius. Kau yang bergerak duluan, dan ketika aku bergerak, aku khawatir kau tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Xiao Yijun menahannya dengan satu tangan, dengan ekspresi santai dan acuh tak acuh. Sikap yang cukup kuat. Chen Yuan bukanlah orang yang kuat, jadi wajar saja dia tidak membutuhkan sikap seperti itu. Bagus, Kapten Xiao, aku telah menyinggungmu. Chen Yuan meminta maaf. Kemudian, pukulan secepat kilat melesat keluar. Bab 245. Pukulan ini secepat kilat. Orang biasa sama sekali tidak bisa bereaksi. Bahkan jika dia bereaksi, tubuhnya sudah terlambat untuk menangkisnya. Namun, latihan harian Xiao Bingwang selama lebih dari 10 tahun membuat tubuhnya hampir membentuk refleks terkondisi. Tidak perlu bereaksi sama sekali. Ingatan ototnya akan secara otomatis membantunya mengatasi serangan lawan dan melakukan tindakan defensif yang efektif. Reaksi tempur seorang raja prajurit khusus, kecepatan reaksi ototnya, melebihi kecepatan reaksi otak. Dia bahkan tidak perlu berpikir, dia bisa dengan terampil melakukan serangan balik sambil menangkis serangan lawan, dan kemudian melancarkan combo mematikan. Persis seperti penjual minyak dalam buku teks sekolah dasar. Dia mampu mengalirkan minyak melalui koin dan menuangkannya ke dalam labu. Kau pikir kau hebat? Sebenarnya, hanya latihan yang membuat sempurna. Tidak ada keterampilan bertarung terkuat, tidak ada sanda terkuat, tidak ada karate terkuat, tidak ada taekwondo terkuat, tidak ada juara tinju terkuat, tidak ada kungfu terkuat di dunia, hanya ada orang-orang terkuat. Xiao Yijun tidak pernah mempelajari rutinitas seni bela diri yang rumit. Yang dia ketahui hanyalah serangkaian teknik tinju militer paling umum. Namun, teknik tinju militer paling umum inilah yang telah dipraktikkan berulang kali selama lebih dari 10 tahun, dan terus-menerus digunakan dalam pertarungan nyata dengan orang lain. Hingga mengalahkan semua orang. Dia menjadi raja pertarungan di provinsi itu. Sesederhana itu. Tidak ada kecurangan dalam seni bela diri. Tetapi yang terpenting adalah ketekunan, orang-orang di dunia ini yang mampu melakukannya mungkin bahkan tidak ada satu dari sejuta orang. Dan Xiao Yijun adalah tipe orang yang tidak akan menyerah sampai mencapai tujuannya. Dia berkata bahwa jika dia meraih juara pertama, dia harus meraih juara pertama. Dia berkata untuk mengalahkan semua orang, Anda harus mengalahkan semua orang. Jika Anda tidak bisa menang, teruslah berlatih sampai Anda mengalahkan lawan. Orang ini menjadi begitu kejam sehingga dia bahkan tidak membiarkannya pergi. Saya melihat arena. Keduanya secepat kilat. Terus-menerus saling bertarung. Kau pukul aku sekali, aku pukul kau 2 kali. Kau tendang aku sekali, aku tendang kau 2 kali. Kedua belah pihak melindungi bagian vital, tidak memberi lawan kesempatan untuk membunuh dengan satu pukulan. Dalam pertarungan jarak dekat, sebenarnya mustahil untuk sepenuhnya menghindari serangan lawan. Saat menyerang orang lain, Anda juga mengekspos tubuh Anda terhadap tinju dan kaki lawan. Itu tergantung pada siapa yang tinjunya lebih ganas, lebih akurat, dan siapa yang memiliki keterampilan lebih baik, terutama poin yang sangat penting adalah kemampuan untuk menahan pukulan. Jelas sekali. Pengalaman bertarung Xiao Yijun lebih kaya, dan rutinitas bertarungnya jauh lebih dalam daripada Chen Yuan. Pada saat yang sama, kemampuan menahan pukulannya lebih dari 2 kali lipat orang biasa. Tetapi reaksinya tidak secepat Chen Yuan. Kekuatannya tidak sekuat Chen Yuan Qiang. Ini menyebabkan dia mengalami kerugian ketika berhadapan langsung. Keduanya seimbang. 5 menit kemudian, keringat sudah mulai muncul di dahi Xiao Yijun. Dia benar-benar tidak menyangka. Chen Yuan sebenarnya sangat kuat. Terlalu kuat. Akan baik-baik saja jika dia hanya kuat.
Ada juga cara untuk menahan kekuatannya. Tetapi kecepatan reaksi Chen Yuan terlalu cepat. Sangat cepat sehingga Xiao Yijun tidak dapat melakukan serangan efektif apapun pada bagian vitalnya. Kapten Xiao, lain kali, saya akan serius. Setelah Chen Yuan dan Xiao Yijun saling memukul lagi. Tiba-tiba ia berkata sambil tersenyum. Suaranya tidak keras, hanya Xiao Yijun yang bisa mendengarnya. Detik berikutnya, Chen Yuan memukulnya lagi. Kesempatan bagus. Kali ini, Xiao Yijun akhirnya melihat kelemahan Chen Yuan. Namun saat ini, kecepatan pukulan Chen Yuan justru meningkat lagi, dan lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatannya hampir sangat cepat sehingga bahkan kamera definisi tinggi pun tidak dapat melihat dengan jelas jika diperlambat 5 kali. Bum 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 bum. 5 pukulan beruntun, Xiao Yijun bahkan tidak bisa menangkis 1 pukulan pun. Dengan 5 pukulan ini, Chen Yuan mengenai titik akupuntur khusus Xiao Yijun. Sebenarnya, itu tidak membutuhkan banyak usaha. Bahkan Chen Yuan tidak menggunakan persen kekuatannya. Xiao Yijun bersiap untuk melakukan serangan balik. Baru saja, seluruh tubuhnya tiba-tiba melunak, dan kemudian ia mulai berkedut di sekujur tubuhnya, berbusa di mulutnya, seolah-olah ia gila karena epilepsi. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Xiao Yijun tersentak dan berteriak. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya menekan titik akupunturmu. Aku presur. Semua orang tercengang. Apakah benar-benar ada kungfu seperti itu di dunia ini? Ternyata memang ada. Hanya saja tidak seberlebihan seperti di film. Menekan titik akupuntur dapat membuat orang tidak dapat bergerak. Titik akupuntur Chen Yuan mengenai beberapa simpul saraf di tubuh Xiao Yijun melalui titik akupuntur pengobatan tubuh manusia. Membuat orang berada dalam keadaan lumpuh sementara. Keadaan ini hanya akan berlangsung paling lama 2 menit. Kapten Xiao, apakah Anda kalah? Apakah ada ketegangan di sini? Orang tidak bisa bergerak. Ya Tuhan, Xiao Bingwang benar-benar kalah dari Chen Yuan. Ini benar-benar membutakan mataku, tetapi pertarungan antara keduanya barusan benar-benar seru. Kecepatan, reaksi, dan daya ledak mereka hampir mencapai batas tubuh manusia, dan kemampuan mereka untuk menahan pukulan sangat kuat. Jika itu aku mungkin tidak akan mampu menahan 2 pukulan, dan aku akan jatuh. Bagaimana mungkin Chen Yuan melakukannya? Dia masih bisa menekan titik akupuntur. Sungguh menakjubkan. Mungkinkah benar-benar ada master bela diri di dunia ini? Apa sih sebenarnya master bela diri itu? Kalau tebakanku benar, pukulan Chen Yuan barusan memutus simpul saraf Xiao Yijun, yang menyebabkan kelumpuhan tubuh sementara. Itu tidak ada hubungannya dengan master bela diri. Dia adalah ahli pengobatan manusia. Kau tahu itu dengan sangat baik. Sekelompok polisi bersenjata, ahli bela diri, banyak bicara. Chu Yumo juga tampak bingung. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Yuan akan mengalahkan Xiao Yijun. Ini adalah raja pertarungan di provinsi ini. Baru saja dikalahkan. Apa-apaan ini? Benar saja, kurang dari 2 menit. Tubuh Xiao Yijun perlahan pulih dan mampu bergerak. Pada saat ini, cara pandangnya terhadap Chen Yuan menjadi sangat rumit. Bertarung adalah kekuatan Xiao Yijun. Tetapi dalam hal kekuatannya, dia sebenarnya kalah dari seorang mahasiswa. Ini membuatnya sedikit tidak dapat diterima. Benar-benar tidak tahu malu. Tetapi di bawah pengawasan semua orang, jika kalah, ya kalah. Tidak ada yang bisa disangkal. Dan hanya Xiao Yijun yang tahu bahwa Chen Yuan mengalahkannya bukan hanya karena dia familiar dengan titik akupuntur tubuh manusia. Serangan terakhir. Kecepatan serangan yang ditunjukkan Chen Yuan lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Dengan kata lain, sejak awal latihan tanding, Chen Yuan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Jika Chen Yuan menunjukkan kecepatan dan serangan seperti itu sejak awal, mungkin Xiao Bingwang tidak akan mampu bertahan selama 10 detik. Ia hanya akan jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Chen Yuan bertarung melawannya selama 5 menit penuh, yang sedikit menyelamatkan muka baginya, sang raja prajurit. Saat itu, mata Xiao Yijun mulai menjadi sangat rumit. Di satu sisi, dia sangat berterima kasih kepada Chen Yuan karena telah menyelamatkan mukanya dan tidak membiarkannya kalah terlalu telak. Di sisi lain, pria ini bersaing dengan Chu Yumo, dia tidak akan pernah menyerah. Chen Yuan adalah pria yang kuat, layak dihormati. Tetapi sebagai saingan dalam cinta, dia sangat dibenci. Namun Chen Yuan sebenarnya tidak sengaja melepaskan air itu, dan dia bahkan tidak berpikir untuk menyelamatkan muka Xiao Yijun. Dia hanya merasa bahwa kemampuan bertarung Xiao Yijun sangat kuat dan keterampilan bertarungnya layak dipelajari, jadi dia sengaja mencuri dari gurunya dan mempelajari 2 gerakan. Siapa sangka kau sebenarnya berpikir bahwa aku sengaja melepaskan air untuk menyelamatkan mukamu. Kakak, aku khawatir kesalahpahamanmu agak dalam. Bab 246. Aku kalah,
kali ini karena aku lebih rendah dari yang lain, tapi lain kali, aku pasti akan mengalahkanmu. Kata Xiao Yijun dengan tatapan tegas. Sangat sulit bagi seorang raja prajurit untuk mengakui kekalahan. Terutama ketika dia kalah dari seorang mahasiswa. Tapi bukan masalah besar. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Setiap orang kuat memiliki tujuan perjuangan baru karena dia telah mengalami kegagalan. Xiao Yijun adalah orang seperti itu. Dia sudah lama tidak bertemu lawan. Kemunculan Chen Yuan membuat hatinya yang kesepian kembali berdebar. Seorang master hanya bisa menjadi lebih kuat jika dia telah mengalami master yang lebih kuat. Chen Yuan adalah tujuan berikutnya yang harus dia lampaui. Kalau begitu aku akan menunggu hari ketika kau mengalahkanku. Chen Yuan berdiri dengan bangga dengan satu tangan di punggungnya. Saat ini, seluruh tempat bergetar. Pemuda berusia awal 20-an ini benar-benar bisa meyakinkan Xiao Bing Wangsu. Chu Yumo. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini adalah 70 poin. Sungguh. Wanita masih memuja yang kuat. Chu Yumo merasa bahwa Chen Yuan seperti anak kesayangan. Dia selalu memiliki kejutan yang tidak kau ketahui. Kau pikir kau sudah cukup mengenalnya, tapi setiap kali kau berinteraksi dengannya. Chu Yumo selalu menghadirkan perasaan baru. Pertama kali, kau merasa bangga. Kedua kalinya, kau berani melawan bandit. Ketiga kalinya, kau menyelamatkan nyawa dengan keahlian medismu. Keempat kalinya, kau mengalahkan raja prajurit. Satu demi satu, sungguh menakjubkan dan mendebarkan. Tapi, Chen Yuan, kau begitu hebat, kenapa kau seperti Gao Xuanyin, si teh hijau yang memanfaatkanmu sebagai mesin uang? Chu Yumo benar-benar tidak mengerti. Krak, krak. Para reporter TV yang hadir langsung bereaksi. Mereka bahkan sudah memikirkan berita utama besok. Mahasiswa Chen Yuan, saya reporter dari stasiun TV Seoul, bolehkah saya mewawancarai Anda secara eksklusif? Seorang reporter cantik berbicara sambil memegang mikrofon. Baiklah, tapi mari kita tunggu satu hari lagi, hari ini sudah larut. Chen Yuan melihat jam, dan sebelum dia menyadarinya, sudah pukul 7 malam. Seharusnya sesuai rencana. Reporter TV tersebut dapat menyelesaikan wawancara dengan Chen Yuan siang ini. Namun, karena praktik kedokteran tanpa izin, terlalu banyak waktu terbuang sia-sia. Kemudian ia ditantang oleh Raja Xiao Bing. Petik 2. Pekerjaan hari ini, saya khawatir saya tidak bisa menyelesaikannya. Untungnya, mereka sudah memiliki cukup bahan di tangan mereka. Selanjutnya, Chen Yuan bertemu dengan kepala kantor polisi, Direktur Ji. Di depan semua petugas polisi dan wartawan, Direktur Ji sangat memuji tindakan heroik Chen Yuan dalam memerangi para gangster. Ia juga menyatakan sikap positifnya terhadap penyelamatan pasien jantung yang dilakukannya. Kemudian, dalam sambutan hangat, Chen Yuan dianugerahi medali pahlawan dan sertifikat kehormatan sebagai salah satu dari 10 pahlawan terbaik Seoul yang diberikan langsung oleh Direktur Ji. Dengan kata lain, ada lebih dari satu pahlawan di kota ini. Mengapa ada 10 orang? Jelas, pemilihan tindakan heroik yang mengadvokasi energi positif ini tidak secara khusus ditujukan untuk Chen Yuan. Tetapi tim kepemimpinan di Seoul sudah memiliki rencana ini. Hanya saja Chen Yuan mendapatkan keberuntungan. Kebetulan ia menangkap Hu Tibing. Dan terakhir kali Chen Yuan banyak berkontribusi pada lelang amal. Jadi ia terpilih secara kebetulan. Chen Yuan terdiam. Dia pikir dia telah menerima perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi sampai sekarang, dia masih belum bertemu dengan bos sebenarnya. Kurasa biayanya lebih murah. Dampaknya tidak cukup besar. Setelah rapat penghargaan, Chen Yuan naik taksi. Memutuskan untuk kembali ke sekolah. Tanpa terasa, sudah pukul 10 malam. Di dalam mobil, Chen Yuan masih sedikit gelisah. Dia selalu merasa bahwa awal dari neraka hari ini seharusnya tidak berakhir semudah ini. Secara logis, keempat wanita itu, Xiao Ruoyu, Qin Bingsui, Zhao Yuqi, dan Qian Mengmeng berkumpul dan saling menambahkan sebagai teman di WeChat. Dalam situasi ini, Chen Yuan merasa bahwa lebih dari 90,00% dirinya mungkin telah menabrakkan mobil. Tapi mengapa ketika mobilnya terbalik? Para wanita ini belum bereaksi sampai sekarang. Terlalu aneh. Ini terlalu tenang, kan? Pasti ada iblis dalam situasi abnormal ini. Chen Yuan tidak menyangka Xiao Ruoyu dan yang lainnya akan sebodoh itu. Dia juga tidak mengambil risiko. Tapi, menurut situasi normal, jika mobil itu benar-benar terbalik, bukankah seharusnya para wanita ini datang kepadanya untuk menyelesaikan masalah? Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Saat Chen Yuan sedang bingung, Zhao Yuqi tiba-tiba mengiriminya pesan. Chen Yuan membukanya dan melihat isinya. Chen Yuan,
Apa yang terjadi padamu di kantor polisi? Bagaimana keadaanmu sekarang? Ini adalah pesan belasungkawa yang sangat umum, yang menunjukkan kepedulian Zhao Yuqi. Namun, jelas, berita ini hanyalah pertanda dari suatu hal tertentu. Kalau tidak, mengapa tidak bertanya lebih awal, tidak juga terlambat, harus menunggu sampai saat ini untuk bertanya. Chen Yuan sudah siap. Yuqi, apakah ada sesuatu yang ingin kau ceritakan padaku? Chen Yuan mengirim pesan ini dengan penuh kemurahan hati. Aku memang punya sesuatu untuk diceritakan padamu, Chen Yuan. Aku akan segera menjadi senior, dan aku ingin mulai terjun ke masyarakat. Meskipun sekarang aku melakukan siaran langsung, penghasilanku tidak buruk, tetapi aku tidak ingin menjadi pembawa acara sepanjang waktu, dan aku tidak ingin hanya menikmati masa muda, aku bahkan tidak ingin dibesarkan oleh kakakku. Aku ingin benar-benar melakukan sesuatu yang bermakna, bisakah kau mengerti? Zhao Yuqi sekarang bersama Qian Mengmeng. Sebenarnya, orang yang mengirim pesan ini ke Chen Yuan adalah Qian Mengmeng, tetapi dia sekarang memegang ponsel Zhao Yuqi. Intinya, Zhao Yuqi merasa jika dia meminta platform siaran langsung kepada Chen Yuan, akan terlalu sulit baginya untuk berbicara. Dia tidak bisa mengatakan itu. Hanya bisa membiarkan Qian Mengmeng yang menggantikannya. Mengmeng, kau mengirim pesan ini, aku merasa ini agak terlalu vulgar. Zhao Yuqi tersipu. Apakah ini masih terang-terangan? Aku sudah sangat berhati-hati, oke. Karena kita para Avengers akan menguras harta keluarga Chen Yuan, seorang bajingan, bukankah kita bahkan bisa mengatakan ini? Aku tahu kau mungkin serius dengan Chen Yuan. Ada sedikit unsur fantasi di sini, ini bukan hanya saatnya untuk mengujinya. Jika dia bersedia mengeluarkan uang ini untukmu, itu berarti dia masih tulus. Jika dia menolak mengeluarkan uang untukmu, maka dia pasti bajingan. Kata Qian Mengmeng dengan percaya diri. Ia mulai kembali menerapkan teori seni teh. Benar saja, setelah Chen Yuan melihat berita itu, ia terkejut sejenak. Yuqi, jika ada yang ingin kau lakukan, katakan saja padaku, aku akan dengan senang hati membantumu. Chen Yuan mengirimkan kembali berita itu. Chen Yuan, aku ingin memulai bisnisku sendiri dan membangun platform siaran langsung, bagaimana menurutmu? Jika orang lain melihat berita ini, mereka pasti akan mencemooh. Kau kan penyiar kecil. Tidakkah kau menghitung 13 di hatimu? Dia selalu mengatakan bahwa dia ingin membuka platform siaran langsung. Apakah kamu takut kalau kamu sedang memikirkan tentang kentut? Tahukah kamu berapa biaya untuk membuka platform siaran langsung? Tapi Chen Yuan tidak tahu. Dia pikir itu hanya kebetulan. Kebetulan saja dia memegang TV kucing besar di tangannya dan tidak memberikannya kepada siapapun. Karena kau ingin membuka platform siaran langsung, maka itu akan baik-baik saja untukmu. Kebetulan bisa mengirimkan Big Chat TV, membunuh dua burung dengan satu batu. Kapan Zhao Yuqi menjadi tercerahkan? Chen Yuan Ruo kehilangan sesuatu. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Zhao Yuqi, seharusnya dia malu mengatakan hal seperti itu, kan? Awalnya, dia diberi sebuah villa. Butuh banyak pembicaraan, tetapi pada akhirnya berkat kerja keras dan ketekunan Bos Hong, Zhao Yuqi setuju untuk sementara mentransfer rumah itu atas namanya. Beraninya kau meminta platform siaran langsung sekarang. Nafsu ini tiba-tiba menjadi sangat luar biasa. Chen Yuan merasa bahwa kejadian ini tampaknya sedikit berbeda dari gaya Zhao Yuqi biasanya. Mungkinkah itu dihasut oleh orang lain? Atau kau tergoda? Atau setelah mobil terbalik, ada perasaan balas dendam? Chen Yuan hanya mampu menganalisis tiga situasi ini. Atau ketiganya. Apapun itu, Chen Yuan akan memuaskannya. Dia adalah orang yang paling dermawan di dunia dalam hal menghabiskan uang untuk wanita. Kau ingin membuka platform siaran langsung. Kebetulan idemu bertepatan dengan ideku. Sebenarnya, beberapa waktu lalu, aku membeli platform siaran langsung yang bangkrut. Kau pasti pernah mendengar tentang Big Chat TV. Aku memutuskan untuk menghidupkan kembali Big Chat TV. Big Chat TV, total investasi pada gelombang pertama adalah 50 miliar, dan akan ada investasi tambahan di periode selanjutnya. Tujuannya adalah untuk membangun platform siaran langsung terkuat di negara ini dan menyerap semua penyiar yang luar biasa. Keinginan untuk menjadi platform siaran langsung benar-benar seperti jodoh. Chen Yuan mengedit pesan yang sangat panjang lalu mengirimkannya. Yuqi, Chen Yuan sudah membalas pesanmu, percayalah padaku. Qian Mengmeng terkejut. Apakah Chen Yuan sudah membalas pesanmu? Biar kulihat. Zhao Yuqi meraih ponsel dan melihat isi pesan tersebut. Kemudian, ia sama bingungnya dengan Qian Mengmeng. Saat ia masih linglung, ia tak kuasa menahan perasaan haru di hatinya. Ternyata Chen Yuan sudah memikirkan jalan masa depannya, dan dia tidak ingin dirinya menjadi pembawa acara terus-menerus, dia tulus. Lagi pula,
Industri pembawa acara wanita memiliki beberapa sisi yang kurang baik. Itu hanya bisa menjadi solusi sementara, bukan solusi jangka panjang. Adapun Chen Yuan, dia sudah diam-diam membeli Big Chat TV. Ini adalah platform siaran langsung berskala besar yang terkenal di masa lalu. Terlebih lagi, Chen Yuan harus menginvestasikan 50 miliar untuk menjadikan Zhao Yuqi sebagai bosnya. Zhao Yuqi bahkan tidak perlu mengucapkan kata-kata selanjutnya, pihak lain langsung mengatakannya. Bukankah itu menjelaskan ketulusan dan kejujurannya? Air mata menggenang di mata Zhao Yuqi. Memiliki orang kepercayaan dalam hidup, mati tanpa penyesalan. Chen Yuan adalah orang yang benar-benar rela memberikan segalanya untuknya. Kiki, kenapa kamu masih menangis? Jangan tertipu oleh retorika Chen Yuan. Apa yang dia katakan terdengar bagus, tetapi siapa yang tahu apakah itu bisa dipenuhi? Ini total 50 miliar. Bagaimana perasaanku bahwa apa yang dia katakan sama saja? Hanya untuk bersenang-senang, umumnya bajingan paling suka janji-janji manis, tetapi janji ini mustahil untuk mereka tepati, kamu harus lebih rasional. Qian Mengmeng mulai menasihati. Wanita mudah tertipu oleh kata-kata manis. Itu diajarkan di kelas seni teh. Jika kau ingin menilai seberapa besar seorang pria peduli padamu, itu tergantung pada apakah dia bisa mewujudkan janjinya. Mengmeng, Chen Yuan mungkin tidak akan berbohong padaku, dia cukup dapat diandalkan dalam pekerjaannya, itu berbeda. Dia akan membelikanmu villa. Villa itu bernilai puluhan juta, tetapi puluhan juta dan 50 miliar bukanlah konsep yang sama sekali, oke? Jangan mudah terpengaruh. Dia, seorang bajingan, benar-benar rela menghabiskan 50 juta untukmu. Miliar, pokoknya, aku tidak percaya. Pikiran Qian Mengmeng jernih. Dia tahu betapa besarnya angka 50 miliar itu. Belum lagi 50 miliar, bahkan jika hanya juta, itu sudah cukup untuk ditukar dengan selusin gadis setingkat Zhao Yuqi. Lagi pula, tidak ada kekurangan wanita cantik di dunia orang kaya. Dia pernah mengusulkan untuk membentuk aliansi Avengers, memanggil Zhao Yuqi, Qin Bingsui, dan Xiao Ruoyu untuk menguras kekayaan keluarga Chen Yuan. Sebenarnya, dia tahu bahwa rencana ini kemungkinan besar tidak akan berhasil. Pencucian otaknya sebelumnya benar-benar omong kosong, sengaja menyebarkan kebencian. Selama Chen Yuan bukan patung pasir, selama dia sedikit lebih normal, tidak mungkin memberikan semua aset 500 miliar kepada wanita. Tidak ada miliarder yang akan melakukan itu. Karena itu tidak sepadan. Tapi mengapa dia mengusulkan rencana seperti itu? Itu hanya untuk menetapkan tujuan yang muluk-muluk, sebenarnya, itu hanya membual. Ungkapkan dulu, dan bicarakan nanti jika tidak bisa dilakukan. Bahkan jika itu tidak bisa dilakukan, setidaknya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan beberapa mobil dan beberapa apartemen di tubuh Chen Yuan, kan? Tidak buruk juga. Begitulah pikir Qian Mengmeng. Dia juga merasa Chen Yuan pasti tidak akan setuju. Tapi siapa sangka Chen Yuan setuju? Dan begitu dia setuju, itu adalah investasi sebesar 5 miliar yuan, yang langsung membuatnya ketakutan. 1/10 dari asetnya yang berjumlah 500 miliar lenyap dalam sekejap. Apakah ini cinta sejati? Mustahil. Chen Yuan pasti mabuk hari ini. Atau hanya kehilangan akal sehatnya. Baiklah, kakak Chen Yuan, itu kesepakatannya, jangan ingkar janji. Qian Mengmeng merebut telepon lagi. Kemudian mengirim pesan kepada Chen Yuan untuk konfirmasi. Melihat berita seperti itu, Chen Yuan langsung mulai mengeluh. Kapan Zhao Yuqi menjadi begitu tidak sabar? Mungkinkah Qian Mengmeng yang mengirim berita ini? Chen Yuan mengeluh. Jangan khawatir, aku akan meminta seseorang untuk menangani prosedur pengambilalihan perusahaan untukmu besok. Setelah mengirim pesan ini, Chen Yuan tahu bahwa dia pasti telah membuat kesalahan besar. Zhao Yuqi, Qin Bingsui, Xiao Ruoyu, dan Qian Mengmeng pasti telah bertukar informasi satu sama lain. Melalui pesan Zhao Yuqi kepadanya, reaksi yang tidak biasa ini dapat disimpulkan dari detailnya. Bahkan ketika mobil terbalik, mereka masih bisa tetap tenang. Mungkinkah mereka melakukannya demi uang? Atau apakah wanita-wanita ini sudah bersekongkol? Chen Yuan diam-diam menebak dalam hatinya. Sebenarnya, tidak buruk jika situasi dapat dipertahankan setelah mobil terbalik. Entah itu demi uang atau alasan lain, Chen Yuan dapat terus berpura-pura bodoh. Lagi pula, jika mereka tidak mengungkapkannya, mereka juga tidak akan mengungkapkannya. Mungkin mereka dapat memanfaatkan kekacauan, mencari keuntungan, berbalik melawan pelanggan, dan menabur perselisihan. Benar saja, mencapai 99 poin popularitas tidak akan mudah turun. Bahkan jika mobil terbalik, mereka akan secara otomatis menemukan alasan dalam hati mereka untuk menjelaskan alasan tersebut kepada Chen Yuan. Chen Yuan tidak akan serius, apakah dia benar-benar akan membuka platform siaran langsung untukku?
Zhao Yuqi melihat balasan terakhir Chen Yuan. Sedikit gemetar. Terlepas dari benar atau tidaknya, Kiki, kau telah memulai dengan baik. Aku akan mengambil tangkapan layar pesanmu dan mengirimkannya ke grup aliansi untuk memotivasi semua orang. Tidak, berita seperti ini juga harus diposting di grup. Zhao Yuqi ragu-ragu. Tentu saja, mari kita berbagi informasi agar kita bisa memahami setiap gerak-gerik Chen Yuan. Bab 248. Di ujung yang lain, Xiao Ruoyu sudah berencana untuk mandi dan tidur. Dia sebenarnya sangat tidak nyaman ketika hal seperti ini terjadi hari ini. Anda bisa bertanya pada diri sendiri. Dia tidak bisa meninggalkan Chen Yuan lagi. Dia tidak hanya sangat terlibat di dalamnya, tetapi bahkan seluruh keluarga Xiao berhutang budi terlalu banyak kepada Chen Yuan. Dia sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia dulu cukup percaya diri dan bangga pada dirinya sendiri. Tetapi setelah berkenalan dengan Qin Bingsui, Zhao Yuqi, Zhou Ruoxi, dan yang lainnya, dia menyadari bahwa di depan Chen Yuan, dia sebenarnya tidak memiliki modal untuk dibanggakan. Selama Chen Yuan mau, dia dapat mengganti beberapa gadis yang tidak kalah darinya sesuka hati. Ketika dia menyadari bahwa dia dapat digantikan kapan saja, barulah dia akhirnya menyadari krisis yang cukup besar. Jika dia tidak melakukan apapun, hanya seperti Fas, maka dia akhirnya akan digantikan oleh gadis yang lebih baik. Xiao Ruoyu lahir di keluarga kaya. Secara alami, kami lebih menyadari pentingnya perjodohan yang baik. Tetapi sekarang, keluarga Xiao mereka mengambil garis keturunan Chen Yuan dan termasuk dalam Gaopan. Hal ini juga menyebabkan Xiao Ruoyu merasa tidak memiliki inisiatif di hadapan Chen Yuan. Dia rendah hati, tapi tidak mau rendah hati. Ini adalah mentalitas penjilat yang khas. Dia ingin membalikkan keadaan dan mengambil inisiatif dalam perasaannya, tetapi dia sama sekali tidak memiliki modal untuk mengambil inisiatif. Saat ini, Ibu Xiao Ruoyu, Yu Fangxia, mengetuk pintu dan masuk. Ibu Xiao memegang sepiring buah di tangannya. Ia berencana untuk berbicara dari hati ke hati dengan Xiao Ruoyu. Karena ia mendapati bahwa ketika putrinya pulang hari ini, ia tampak tidak dalam suasana hati yang baik. Xiao Yu, sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu hari ini, apa yang terjadi? Tanya Yu Fangxia lembut. Bu, aku ingin memberitahumu sesuatu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa sangat dirugikan, kata Xiao Ruoyu dengan mata merah. Katakan padaku, Bu, dengar, apakah ini karena Chen Yuan? Yu Fangxia memeluk Xiao Ruoyu erat-erat, menepuk punggungnya dengan lembut, dan merawatnya seperti seorang anak. Ya, Bu, Chen Yuan membeli gedung Jinmao dan memberikannya kepadaku beberapa hari yang lalu, tapi aku sangat bingung sekarang. Begitu Xiao Ruoyu mengatakan ini, Yu Fangxia hampir duduk di tanah. Apa? Chen Yuan membelikanmu sebuah bangunan. Berapa harga yang kau bayarkan? Apakah hak kepemilikan properti ada di tanganmu? Aku membelinya seharga 26 miliar. Aku memiliki semua hak kepemilikan properti di Jalan Cuhehan. Kudengar ada keuntungan puluhan juta per tahun dari sewa, tapi... Ayolah, Chen Yuan benar-benar memberimu rumah mewah seharga 26 miliar. Ya Tuhan, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal, dan luangkan waktu di lain hari? Aku ingin mengunjungi ayahmu dan rumah Chen Yuan. Kau menerima bahwa kita telah membeli bangunan senilai lebih dari 20 miliar yuan, jadi kita harus mengungkapkannya, kalau tidak apa yang akan dipikirkan orang tentang keluarga Xiao kita. Yu Fangxia sangat terkejut hingga kepalanya terasa mati rasa. Xiao Ruoyu tidak bertanggung jawab atas keluarga, jadi dia tidak tahu betapa mahalnya uang. Sebagai kepala bagian keuangan keluarga Xiao, Yu Fangxia tentu saja sangat memahami pentingnya uang. 26 miliar, angka yang sangat besar. Tapi ketika Chen Yuan mengatakan dia akan memberikannya, dia benar-benar memberikannya. Ketika kau bertemu menantu sebaik itu, kau harus segera menikah. Agar tidak terlalu banyak bermimpi di malam hari. Bu, yang ingin kukatakan bukanlah tentang masalah ini. Aku pergi ke sekolah Chen Yuan untuk menemuinya hari ini. Awalnya aku berencana untuk berterima kasih padanya karena telah datang, tetapi aku mengetahui bahwa Chen Yuan berselingkuh dengan gadis lain selain aku, dan aku juga telah memberikan banyak hadiah berharga kepada gadis-gadis lain, tetapi dia tidak memperlakukanku dengan sepenuh hati, dan aku merasa sangat sedih. Mendengar keluhan Xiao Ruoyu, tidak ada kejutan atau ketersenjingan di wajah Yu Fangxia. Sepertinya ini adalah hal yang sangat normal. Anakku, ibu bertanya padamu, apakah kau sudah mengkonfirmasi hubunganmu dengan Chen Yuan sekarang? Belum, jawab Xiao Ruoyu. Karena kau belum, apa posisimu? Apakah kau pikir Chen Yuan tidak boleh menghabiskan uang untuk gadis lain? Uang itu miliknya, dan itu adalah kebebasannya untuk membelanjakannya untuk siapapun yang dia inginkan. Kalian bukan pasangan sah. Hak apa yang kau miliki untuk memintanya?
Berapa banyak uang yang dia miliki? Nak, ibu tidak mengkritikmu, tetapi merasa ada yang salah dengan ide-idemu. Masyarakat ini sangat realistis. Jika kondisimu lebih baik daripada orang lain, maka kamu berhak memilih pasangan hidupmu. Dulu, banyak laki-laki mengejar dan merayumu, tetapi kamu bisa mengabaikan mereka, karena kamu lebih baik daripada mereka, jadi kamu bisa meminta lebih dari mereka. Tapi sekarang Chen Yuan lebih baik darimu, dia jauh lebih baik darimu, Chen Yuan kehilanganmu, itu tidak masalah baginya, tetapi jika kamu kehilangan dia, itu akan menghancurkanmu dan seluruh keluarga Xiao. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan diri dan mengalahkan semua pesaingmu, sampai suatu hari nanti, kamu bisa berbicara dengan Chen Yuan setara dengannya, bukan hanya mengaguminya. Karena inilah harga yang harus dibayar untuk mencapai puncak. Baik wanita maupun pria, jika ingin mencapai puncak, harus menanggung lebih banyak beban daripada orang lain. Saat ibumu menikah dengan ayahmu dulu, ia sebenarnya adalah orang yang berprestasi tinggi. Tapi aku telah mengalahkan semua pesaingku, Chen Yuan lebih baik dari ayahmu, aku yakin kamu juga akan lebih baik dariku. Apa yang dikatakan Yu Fangxia benar-benar dari lubuk hatinya. Di masyarakat materialistis yang mementingkan uang ini, berapa banyak pria kaya yang tidak peduli. Dalam situasi Chen Yuan, dia belum berbuat macam-macam, jadi itu bagus. Bagaimana mungkin dia mundur hanya karena ada beberapa pesaing? Jika dia menyerah pada Chen Yuan, apa yang akan dilakukan keluarga Xiao kita? Tentu saja, Yu Fangxia tidak mengatakan ini. Dia hanya menyatakan topik yang sangat realistis. Di usianya, dia pada dasarnya berpikir bahwa kondisi lebih penting daripada cinta. Karena masa berlaku cinta tidak akan terlalu lama. Setelah dua orang bersama untuk waktu yang lama, cinta akhirnya akan menjadi kasih sayang keluarga. Daripada itu, lebih baik mendapatkan uang terlebih dahulu. Aku mengerti, Bu, aku akan memperbaiki diri. Aku tidak ingin berada di depan Chen Yuan. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk menentangnya. Suatu hari nanti, aku akan memberinya 10 bangunan dan mengatakan kepada anak ini, Chen Yuan, kau telah diurus oleh wanita ini, lebih jujurlah pada wanita ini di masa depan. Benar, ini putri Yu Fangxiaku, dia memang seharusnya begitu ambisius. Yu Fangxia tersenyum tipis. Selama putriku tidak putus dengan Chen Yuan, keluarga Xiao bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari Chen Yuan. Dibandingkan dengan keuntungan besar ini, masalah kecil Chen Yuan tidak berarti apa-apa. Xiao Ruoyu belum terlibat dalam dunia luar secara mendalam, dan sampai sekarang dia masih seorang idealis. Dia masih belum merasakan pukulan dari masyarakat. Saat itu, nada dering ponsel Xiao Ruoyu terlintas di benaknya. Dia membukanya dan melihat isinya. Ternyata itu adalah pesan tangkapan layar di grup aliansi. Dan dialog tangkapan layar ini, itu adalah isi obrolan antara Zhao Yuqi dan Chen Yuan. Dia menahan napas. Apakah Chen Yuan benar-benar setuju untuk berinvestasi di platform siaran langsung untuk Zhao Yuqi? Bab 249. Lihat tangkapan layar seperti pesan obrolan ini. Suasana hati Xiao Ruoyu tiba-tiba naik turun. Seperti naik roller coaster, naik turun, kiri kanan, maju mundur. Sangat tidak nyaman. Chen Yuan benar-benar keterlaluan, bukan? Bagaimana mungkin dia menanggapi wanita lain? Apakah aku tidak sebaik Zhao Yuqi? Atau apakah aku tidak sebaik Zhao Yuqi? Mungkin Qian Mengmeng tidak tahu, dia mengirim pesan obrolan antara Chen Yuan dan Zhao Yuqi ke grup aliansi. Kejadian ini tidak menginspirasi beberapa wanita lain. Sebaliknya, ketidakpuasan bersama muncul. Xiao Ruoyu bahkan berpikir bahwa Qian Mengmeng dan Zhao Yuqi sengaja pamer. Ingin aku keluar dari masalah. Mengapa kalian tidak memposting berita semacam ini ke grup? Kalian gadis-gadis licik. Jangan pernah mencoba untuk berhasil. Bu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Yu Fangxia juga melihat berita di grup aliansi. Tiba-tiba mengerutkan kening. Alisnya bukan karena dia melihat pesan yang dikirim Chen Yuan kepada gadis-gadis lain. Melainkan, dia memiliki pertimbangan yang lebih dalam. Nak, jangan panik. Aku yakin orang kaya seperti Chen Yuan tidak akan pernah menghabiskan miliaran dolar untuk berinvestasi di industri siaran langsung hanya demi seorang wanita. Alasan Chen Yuan mengirim pesan seperti itu hanya menunjukkan bahwa dia sudah lama berencana memasuki pasar siaran langsung. Zhao Yuqi kebetulan bertemu dengannya. Rencana Chen Yuan sangat luas. Aku tidak takut untuk memberitahumu, sebenarnya, Chen Yuan sudah membeli Big Chat TV di lelang amal sebelumnya. Sekarang dia telah menyerahkan Big Chat TV kepada seorang gadis berusia awal 20-an, dan gadis itu telah mundur ke posisi kedua. Sebenarnya, Zhao Yuqi ini mungkin hanya pion di tangannya. Pikirkan baik-baik, apa yang dilakukan Chen Yuan selama periode waktu ini.
Apakah dia memanfaatkan statusnya sebagai Tuan Perokok untuk memberi penghargaan kepada para penyiar wanita secara berlebihan di platform siaran langsung utama? Dalam waktu yang hampir singkat, dia telah menciptakan citra pahlawan yang tak tertandingi. Apakah menurutmu dia benar-benar hanya mencoba memamerkan kekayaannya dengan memberi penghargaan kepada para gadis? Yu Fangxia bertanya dengan mata tajam. Bukankah begitu? Chen Yuan memberi hadiah besar kepada pembawa acara wanita itu, apalagi maksudnya? Bukankah dia hanya umpan besar, dia mencintai yang lain saat melihatnya? Kau berpikir terlalu sederhana, putriku. Hanya dalam setengah bulan, Chen Yuan menggambarkan Tuan Yan sebagai pahlawan internet nomor di depan netizen di seluruh negeri. Di permukaan, tampaknya dia bodoh dan punya banyak uang, tetapi sebenarnya ini hanyalah pertanda. Dia hanya ingin citra heroik Tuan Yan tertanam kuat di hati masyarakat. Kemudian dia membeli Big Chat TV. Berinvestasi di platform siaran langsung. Sama seperti kepala sekolah Wang dulu, melalui ketenarannya sendiri, dia membawa efek iklan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke platform tersebut. Dan pendekatan ini cukup untuk menarik banyak penyiar wanita yang ingin kaya dan bergabung dengan Big Chat TV satu demi satu. Kemudian Big Chat TV dapat dengan cepat berkembang dalam waktu yang sangat singkat, merebut pasar dan mendapatkan tempat. Dengan perhitungan seperti ini, dia hanya memberi imbalan kepada penyiar wanita beberapa ratus juta, tetapi hampir membawa pengaruh miliaran. Apakah kamu mengerti? Hujan cahaya. Kata-kata Yu Fangxia. Itu seperti pencerahan, dan memiliki dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pikiran Xiao Ruoyu. Ternyata Chen Yuan bukan hanya sangat berbakat. Seberapa pintar dia. Setiap langkahnya yang tampaknya absurd sebenarnya memiliki makna lain. Sungguh menakutkan. Setelah dianalisis oleh ibunya, Xiao Ruoyu menyadari betapa bodohnya dia. Sekelompok orang seperti mereka, yang masih ingin menguras harta keluarga. Mungkin aku membantu orang bekerja tanpa bayaran, dan aku masih merasa telah mendapatkannya. Dia merasa ada yang salah dengan usulan Qian Mengmeng sebelumnya, tetapi dia tidak mengerti apa masalahnya. Sekarang dia akhirnya mengerti. Sejauh menyangkut IQ kelompok orang ini, mereka tidak berada pada level yang sama dengan Chen Yuan. Chen Yuan, apakah dia benar-benar sepintar itu? Satu langkah, dan belasan langkah berikutnya telah diperhitungkan, jadi sebelum dia memberi hadiah kepada pembawa acara wanita itu, semuanya adalah rencana yang sudah disusun. Benar. Menurutmu keluarga Chen Yuan tidak memiliki karir yang hebat, dan dari mana hartanya berasal? Tidak mungkin jatuh dari langit, kan? Ini juga metode umum yang digunakan oleh banyak keluarga kaya. Di antara mereka yang berada di puncak mungkin ada lebih dari selusin kelompok, dan mereka semua memegang saham yang cukup besar. Gadis kecil bernama Zhao Yuqi ini mungkin hanya pion, jadi kamu tidak perlu terlalu mempedulikannya. Kata-kata Yu Fangxia. Itu sangat mengejutkan hati Xiao Ruoyu. Hal ini semakin memperkuat gagasan Xiao Ruoyu untuk menjadi agen rahasia. Kamu tidak boleh disesatkan oleh Qian Mengmeng. Chen Yuan sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Jika Chen Yuan mendengar analisis Xiao Mu, mungkin dia akan ditertawakan sampai mati. Aku bahkan tidak tahu aku punya rencana yang begitu luas. Kau memaksa otakmu untuk mengarang, kau agak bijak. Tapi baiklah. Gelombang analisis ini tampaknya telah memberikan klarifikasi positif dari citra negatif Chen Yuan yang suka menggoda para pembawa acara di mana-mana. Ini juga dijelaskan secara tidak langsung. Chen Yuan bukanlah tipe orang mesum yang punya sedikit uang tetapi suka memamerkan kekayaannya dan menggoda para pembawa acara wanita di mana-mana. Setiap orang punya rencana. Ini hanyalah pertanda. Xiao Ruoyu sedikit khawatir sebelumnya, tetapi sekarang dia tiba-tiba mengerti. Bu, terima kasih kali ini. Tanpa analisismu, aku takut aku tidak akan pernah mengerti Chen Yuan. Tidak apa-apa, kebanyakan dari kalian anak muda hanya bisa melangkah satu demi satu. Ketika kalian sedikit lebih tua, kalian akan mengerti bahwa segala sesuatu tidak hanya harus dilihat dari permukaannya, tetapi juga melihat esensi di baliknya. Selain itu, besok akan ada pameran mobil mewah di Seoul. Kenapa kamu tidak membelikan mobil untuk Chen Yuan? Jika kamu memberinya mobil, itu dianggap sebagai hadiah balasan. Bahkan jika hal-hal yang kamu bayarkan tidak sebanding, biarkan dia melihat dedikasimu. Ketika seorang pria bertemu dengan seorang wanita yang rela mengeluarkan uang untuknya, dia mungkin akan lebih murah hati. Ini semua berdasarkan pengalaman, kamu bisa mencobanya. Kata Yu Fangxia dengan agak kasar. Petik 2. Yang ini membayar untuk pria itu. Ini seperti memancing. Kamu harus melempar umpan sebelum bisa menangkap ikan. Tidak ada umpan yang dilempar. Ikan mana yang akan memakan umpan? Oke, Bu, aku mengerti. Saat itu, Chen Yuan duduk di dalam mobil dan hampir sampai di sekolah. Tiba-tiba Xiao Ruoyu mengiriminya pesan. Chen Yuan,
Maaf, aku salah paham sebelumnya. Melihat pesan ini, Chen Yuan kembali tercengang. Ada apa dengan kita? Bukankah aku yang salah? Mengapa Xiao Ruoyu yang berinisiatif meminta maaf? Apa-apaan ini? Mengapa semuanya begitu aneh? Benarkah menjilat anjing itu tidak bermartabat? Apa yang kau salah pahami? Oke, aku berencana membuka platform siaran langsung baru-baru ini, dan aku sudah punya rencana investasi. Aku berencana menyerahkan proyek ini kepada Zhao Yuqi. Kebetulan dia juga familiar dengan bisnis siaran langsung. Ngomong-ngomong, kau dan Zhao Yuqi seharusnya sudah saling kenal, kan? Chen Yuan mengirimkan pesan ini dengan ekspresi hati nurani yang jernih. Masalah ini tidak boleh disembunyikan, lebih baik diakui terlebih dahulu. Bab 250. Aku melihat balasan Chen Yuan. Suasana hati Xiao Ruoyu yang tadinya berat tiba-tiba jauh lebih baik. Setidaknya Chen Yuan tidak menyembunyikan masalah ini. Perilakunya cukup terus terang. Ditambah dengan gelombang analisis ibunya, Xiao Ruoyu sangat menyadari bahwa Chen Yuan berinvestasi di platform siaran langsung Zhao Yuqi. Itu bukan semata-mata untuk menyenangkan wanita itu. Dia selalu punya rencana. Berinvestasi di platform siaran langsung adalah sesuatu yang ingin dia lakukan, bukan untuk Zhao Yuqi. Ya, aku dan Zhao Yuqi sudah saling kenal, dan kami bahkan sudah berteman di WeChat. Jawab Xiao Ruoyu. Ruoyu, aku ingin mengakui sesuatu padamu. Sebenarnya, aku memberi Zhao Yuqi banyak hadiah saat dia siaran langsung. Aku tahu, kau punya rencana, aku mengerti semua ini. Apa yang kau tahu? Kau tahu Palu. Chen Yuan bingung. Kapan Xiao Ruoyu menjadi begitu perhatian? Mungkinkah dia berhati besar dan tidak keberatan berbagi pria yang sama dengan wanita lain? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika kau menjilat anjing, mustahil untuk menjadi serendah itu, kan? Tingkat kesukaanmu belum menembus 100 poin. Dan Xiao Ruoyu sendiri masih seorang yang sombong. Chen Yuan, besok ada pameran mobil mewah di Seoul, kenapa kau tidak menemaniku melihatnya? Tak lama kemudian, Xiao Ruoyu mengirim pesan lain. Pameran mobil. Mungkinkah dia ingin membeli mobil? Memikirkan hal ini, Chen Yuan menghela napas lega. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Bukankah itu hanya membeli mobil? Selama kau menyukainya, tidak masalah membeli 10 atau 8 mobil. Tapi Chen Yuan mungkin tidak tahu. Ketika Xiao Ruoyu mengajukan pertanyaan ini, dia tidak ingin Chen Yuan membelikannya mobil. Melainkan dia berencana membelikan mobil untuk Chen Yuan. Oke, di mana pameran mobilnya? Beritahu aku besok. Baiklah, kalau begitu sudah selesai, kau harus istirahat lebih awal, banyak hal terjadi hari ini, kau pasti sangat lelah. Oke, kalau begitu kau harus tidur lebih awal. Chen Yuan menjawab. Saat itu, mobil sudah tiba di Huda. Setelah Chen Yuan memasuki gerbang sekolah, dia berjalan kaki sampai ke asrama putra. Saat itu hampir pukul 11 malam. Di bawah lampu jalan, gadis berseragam rok pendek itu tampak sudah menunggu lama. Begitu Chen Yuan mendekat, gadis itu berjalan ke arahnya. Tak lama kemudian, wajah yang familiar muncul di hadapan Chen Yuan. Siapa lagi kalau bukan Lin Sutong? Chen Yuan, kali ini hanya kita berdua, bisakah kita bicara baik-baik? Aku sudah sering menunggumu di lantai bawah asrama putra, dan kali ini akhirnya aku bertemu denganmu. Apapun yang terjadi, setidaknya kita sudah bersama, beri aku kesempatan untuk bicara. Nada suara Lin Sutong tenang, tetapi dengan sedikit kesedihan. Baiklah. Chen Yuan mengangguk. Karena mereka tertangkap oleh Lin Sutong kali ini, dan kebetulan hanya mereka berdua, mari kita perjelas. Dia tidak ingin Lin Sutong terus mengganggunya. Mungkin sudah saatnya untuk mengakhiri hubungan mereka secara tuntas. Begitu saja, keduanya berjalan berdampingan di bawah lampu jalan. Mereka semua berjalan perlahan. Tidak ada yang berbicara duluan. Adegan. Ini sebenarnya adalah apa yang telah lama dinantikan Chen Yuan. Ia hanya memiliki keinginan sederhana yang muluk-muluk, untuk bisa bergandengan tangan dengan Lin Sutong dan berjalan bersama di bawah lampu jalan seperti ini. Apakah keinginan ini bisa terwujud? Keinginan itu tidak pernah terwujud. Setiap kali ia mengundang, Lin Sutong menolak Chen Yuan dengan alasan ada urusan, atau sekadar menolak membalas pesan. Hingga Chen Yuan tidak berani mengirimkan undangan lagi. Bahkan jika itu undangan, biasanya di siang hari, dan mustahil untuk mengajak Lin Sutong keluar setelah pukul 10 malam. Chen Yuan sangat berhati-hati menjaga hubungan ini sejak awal. Tetapi Lin Sutong tidak pernah menganggapnya serius. Namun siapa sangka, keinginan di awal kini terwujud dengan begitu mudah. Ia baru saja mengubah dirinya dari pria kurus menjadi pria tinggi, kaya, dan tampan, dan kemudian semuanya menjadi semudah mengambil sesuatu dari dalam tas.
tinggi, kaya, dan tampan adalah hal yang patut diksianmu. Mereka bisa memiliki masa muda seperti banyak gadis. Sedangkan untuk wanita tua, mungkin butuh perjuangan seumur hidup untuk mendapatkan wanita yang pernah mereka miliki. Kenyataan memang begitu kejam. Suasananya terasa agak suram. Saat itu, Lin Sutong berbicara. Chen Yuan, bisakah kita kembali ke masa lalu? Tidak bisa. Dua kata sederhana, jawaban singkat namun penuh makna. Selanjutnya, terjadi keheningan panjang lagi. Saat ini, Lin Sutong berbalik dan merangkul pinggang Chen Yuan. Jangan menjauhiku, aku tahu, dalam 3 tahun terakhir, aku telah melakukan banyak hal yang berlebihan padamu, aku tidak mengharapkan pengampunanmu, aku tahu bahwa aku tidak lagi pantas menjadi pacarmu. Aku bodoh, aku sombong, aku harus membayar perbuatanku. Aku tidak menginginkan apapun sekarang, aku hanya ingin memberikan diriku padamu. Chen Yuan, bukankah kau benar-benar menginginkan tubuhku sebelumnya? Bukankah kau selalu ingin melakukannya denganku? Aku akan memberikanmu segalanya. Aku bisa memberikannya padamu sekarang juga. Chen Yuan, ayo kita buka kamar, aku bisa memuaskan semua keinginanmu sebelumnya. Kata Lin Sutong dengan sangat rendah hati. Menjadi seorang gadis, kau hanya bisa menggunakan tubuhmu untuk menghemat waktu seorang pria. Dia mungkin benar-benar terpojok. Tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Air mata menggenang di mata Lin Sutong. Wajahnya penuh penyesalan dan menyalahkan diri sendiri, rendah hati seperti anjing, menyedihkan. Bagaimana dia bertemu Chen Yuan saat itu? Namun, Chen Yuan tidak mungkin tertipu. Jika ada hubungan dengan Lin Sutong malam ini, apakah Lin Sutong benar-benar tidak menginginkan apapun lagi? Karena sudah diputuskan untuk mengakhiri hubungan. Dia tidak akan pernah berkompromi hanya karena Lin Sutong menggunakan tubuhnya untuk merayunya. Murid Lin, hargai dirimu sendiri. Kata Chen Yuan dingin. Kenapa, Chen Yuan, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Aku benar-benar tidak menginginkan apapun lagi. Apakah kau tidak ingin melakukannya denganku sekali saja? Lin Sutong menangis terseduh-seduh. Ya, aku tidak mau, jadi kau harus mati. Mulai sekarang, jangan datang kepadaku lagi. Daripada berlutut dan menjilat dengan rendah hati, lebih baik kau hidup dengan lebih bermartabat. Lupakan aku, dan aku juga akan melupakanmu. Saat kita bertemu, kita tersenyum dan melupakan dendam kita. Dendam dan dendam sebelumnya akan dihapus mulai sekarang. Mulai hari ini, kau tidak berutang apapun padaku, dan aku tidak berutang apapun padamu. Semoga beruntung semuanya. Selamat tinggal. Chen Yuan mengakhiri ucapannya. Chen Yuan mendorong Lin Sutong dengan paksa. Lin Sutong memeluknya semakin erat. Sepertinya dia sangat tidak ingin melepaskannya. Tapi bagaimana mungkin kekuatannya sebanding dengan Chen Yuan? Seberapa erat pun dia memeluk, Chen Yuan dapat dengan mudah mendorongnya pergi. Tidak. Jangan perlakukan aku seperti ini, Chen Yuan, aku mohon, jangan perlakukan aku seperti ini. Lin Sutong menangis terseduh-seduh. Dia menekuk kakinya dan berlutut. Dia memeluk kaki kiri Chen Yuan, menggigitnya seperti anjing kurap dan menolak untuk melepaskannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.